Anda masih bersama kami dalam Pemimpin Daerah Terpilih dan sesuai dengan janji saya pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses rekapitulasi yang juga berlangsung di Jawa Tengah bersama rekan kami Arga Dumadi di sana. Selamat malam Arga, bagaimana pantauannya sampai sejauh ini proses rekapitulasi juga yang berlangsung di Jawa Tengah? Selamat malam Ken Ana dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa rapat pleno dan rekapitulasi dari suara Pilkada 2024 di wilayah Jawa Tengah ini sudah usai dan ini baru saja dilangsungkan penandatanganan secara resmi oleh pihak KPU dan juga pihak-pihak terkait lainnya, termasuk diantaranya juga adalah saksi dari masing-masing paslon yang berlaga dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 ini, di mana mereka menandatangani berita acara. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa tadi dari pihak KPU secara resmi menyatakan bahwa jumlah suara yang masuk dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 ini ada 20.700.000 suara, di mana untuk suara yang sah itu terhitung ada 19.200.000 suara. Sementara itu dari dua pasang paslon yang berlaga dalam Pilkada Jawa Tengah memperebutkan kursi Jateng 1 dan Jateng 2 ini, KPU tadi mengumumkan bahwa suara dari paslon nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi dan juga Taji Yassin ini mengungguli lawannya, yaitu total ada 11.300.000 suara, sehingga dapat dikatakan bahwa paslon atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi dan Taji Yassin dinyatakan secara resmi menang dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 dengan jumlah suara ini mencapai sekitar 59% dari jumlah suara keseluruhan. Walaupun begitu, memang dari pihak KPU Jawa Tengah sendiri tetap membuka bila ada sengketa dan sebagainya, terhitung setidaknya adalah dalam 3 hari kerja laporan ke MK. Dan dari pihak KPU sendiri ini juga sudah menyatakan bahwa bila ada laporan-laporan, pihaknya nanti akan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Begitu. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk di wilayah Jawa Tengah sendiri, ini total ada 35 kota kabupaten yang tadi sudah melaporkan satu per satu rekapitulasi di wilayah mereka masing-masing. Tepatnya ada 26 kabupaten dan 9 kota. Di mana untuk rangkaian rapat pleno ini sendiri dimulai sejak pukul 7.30 pagi tadi dan berlangsung hingga malam hari ini. Dan tadi yang terakhir memberikan laporan kepada pihak KPU Jawa Tengah itu adalah dari KPU Kota Semarang. Dan tadi dalam proses pelaporan dari tiap kota dan kabupaten ini, dari masing-masing paslon yang diwakili oleh saksi ini tidak ada yang mengeluarkan keberatan, begitu, sehingga bisa dikatakan untuk rapat pleno ini tadi dapat berjalan dengan lancar. Bahkan ini juga lebih cepat usai dibandingkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah, di mana sebelumnya dikatakan baru akan usai pada pukul 10 malam. Namun ternyata ini belum pukul 8 malam rapat pleno rekapitulasi ini sudah usai, begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan dari proses rekapitulasi yang berlangsung di Jawa Tengah yang sudah selesai dilaksanakan. Bang Pangi, ada catatan tidak sih kalau kita melihat daerah-daerah lain, setidaknya tadi dari Jawa Tengah maupun juga di Sulawesi Selatan, kalau dibandingkan juga dengan Jakarta? Iya, tadi rekapitulasi ini kan sudah tadi ada saksi, tidak ada yang keberatan, semua sudah diterima kan. Jadi perbedaan-perbedaan masing-masing daerah tentu ada yang berbeda cara, tetapi kan KPU kan sudah mencoba sangat teliti ya, rekapitulasi berjenjang bertingkat ini sudah betul-betul sudah sesuai dengan C1 yang mereka. Jadi artinya saya nggak tahu ya perbedaan-perbedaan itu masih ada memungkinkan atau sama nanti, tetapi kan paling tidak biasanya kan rekapitulasi kita ini kalau sudah betul-betul sudah berjenjang bertingkat, artinya kan sudah penuh kehati-hatian. Mestinya memang tidak ada akan terjadi hal yang berbeda ya. Makanya keputusan-keputusan yang dilakukan KPU ini kan juga mereka ada 2 dokumen kan, dokumen fisiknya juga ada, sirekapnya juga jalan, di-upload. Sebenarnya kita apresiasi juga adanya sirekap itu karena kita bisa melihat kan langsung di-upload langsung C1-nya. Jadi di TPS mana ya kan? Berapa perolehan nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Artinya itu kemajuan untuk demokrasi kita juga dengan adanya Sirekap ini. Jadi kita patut juga apresiasi langkah-langkah dengan adanya upload C1 di sekarang kita artinya terbuka akses ini oleh siapapun. Jadi kalau ada kecurangan, ya semua mengontrol. Karena jelas itu TPS berapa, kecamatan berapa, kemudian desanya di mana, ada C1-nya di situ diupload. Itu kan sebenarnya adalah langkah maju untuk demokrasi kita, supaya tidak ada lagi kecurangan. Perbedaan karena memang dengan jenjang bertingkat ini rekapitulasi selama ini kan paling complicated, paling rumit. Makanya dari dulu kalau kita mau Indonesia maju kan sampai saya bilang ngapain sih perlu rekapitulasi berjenjang bertingkat ini, langsung aja langsung ke secara nasional, tabulasi nasional ya kan sama dengan kita quick count kan langsung aja nggak perlu bertingkat. Artinya clear gitu bahwa di situ sudah terbuka, siapapun bisa mengakses, transparan datanya. Dan justru dengan adanya kemarin pemilihan pileg ya, evaluasi kita, dengan adanya berjenjang bertingkat itulah terjadinya pemilih siluman. Adanya potensi manipulasi, potensi kecurangan. Karena ada setiap jenjang itu bisa berubah-ubah. Gitu. Nah dengan adanya rekapitulasi bertingkat ini, sangat terbantu dengan adanya Sirekap atau C1 Plano yang diupload sekarang oleh siapapun bisa melihat. Kita pun bisa melihat di mana TPS berapa, di situ ada fotonya. Gitu. Bahkan tidak hanya di tingkat rekapitulasi, tapi juga dari awal pelaksanaan pilkada ini dilaksanakan begitu ya, masyarakat bisa turut serta berperan aktif. Iya, bisa langsung melihat kan apa yang partai-partai juga bisa melihat langsung gitu. Apakah sesuai nggak dengan saksi mereka C1 yang dipegang dengan apa yang diupload oleh petugas KPU di TPS tersebut, gitu, KPPS gitu ya. Oke, baik. Bang Ali, bicara soal kesesuaian ini yang tentu akan dibawa oleh tim Ridho ke depan untuk membawa gugatan ini ke MK? Oh iya, saya ingin mengasih contoh ini di tahun 2021 MK dalam putusannya itu pemungutan suara ulang tuh ada contoh di 4 TPS Pilbub Halmahera. Nah artinya yang tadi disampaikan saudara Aldi, bahwasanya ini sudah selesai, artinya tidak bisa PSU itu terbantahkan. Di putusan MK ada jurisprudensi pemungutan suara ulang. Nah itu menjadi keyakinan kami ketika kami nanti bisa membuktikan masifnya masyarakat tidak mendapatkan C6 dan MK melihat ini karena ini adalah hak konstitusional, diputuskan pemungutan suara ulang, ya kenapa enggak? Artinya kan itu lagi-lagi menjadi pertimbangan hukum dan harapan kami seperti itu. Nah, soal C6 tadi menarik. Saya tadi habis diskusi sama Bang Pangi. Bang Pangi sendiri pertanyaan saya tadi sama. Dapat C6 nggak kemarin? Belum saya cross check kan. Belum di cross check. Artinya kan dari segi pribadi kan berarti nggak dapat. Karena apa? Tidak nyoblos. Kira-kira begitulah narasinya kan. Nah ini kan bukti narasumber TV Warna tidak ada yang dapat C6. Apalagi masyarakat luas di Jakarta, kira-kira begitu, Mbak. Oke, tapi kan sudah ada ya laporan-laporan itu yang masuk dari warga masyarakat. Sudah sangat banyak. Dan itu akan kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Harapan kita ya tadi MK memutuskan adanya pemungutan suara ulang. Bisa saja. Oke, baik Bang Ali. Kalau Mas kita Aldi, bisa membuktikan itu. Jadi katanya Bang Ali jangan berselebrasi dulu nih, karena mungkin saja bisa ada PSU. Gimana Mas Aldi? Ya silakan aja, kan tinggal masalahnya realistis atau tidaknya dari jumlah angka, berapa persentasenya, berapa jumlahnya, dan faktanya apa saja yang harus dibuktikan di MK kan. Ya kami sekali lagi memang masih menghargai dan menghormati nantinya sampai keputusan final akhir. Memang kami ya sebenarnya merayakan untuk kemenangan berdasarkan fakta angka 50,07% tidak ada salahnya. Walaupun kami tetap menunggu keputusan akhir penetapan gubernur dan wakil gubernur secara resmi oleh KPUD Jakarta. Nah memang benar kata Bang Ali tadi bahwa bisa ada PSU. Cuman yang saya sampaikan tadi adalah bahwa hingga sampai saat ini tidak ada rekomendasi. Kan sudah diminta sehingga kemarin karena saya habis ngisi juga sebagai narasumber dan juga bertemu juga dengan salah satu tim hukumnya Ridho dan juga dengan Pak Dodi Wijaya selaku anggota KPUD Jakarta. Sepengetahuan saya diskusi kemarin itu adalah yang sedang digugat ini adalah mengenai prosesnya. Proses yang terjadi di pilkada ini oleh tim Ridho gugatannya bukan masalah hasil. Ya, bukan masalah hasil. Makanya
Kan kalau misal kita bicara PSU itu berarti dengan hasil, kalau proses itu berarti dengan penyelenggara, ini berbeda hal. Oke, Sebenarnya di itu situ. menurut perspektif Mas Jadi- Aldi. jadi gini. Tapi ditahan Bang Ali, jadi gininya nanti sesaat lagi karena kita masih punya waktu untuk Berarti- Bang Ali mengungkapkan apa yang berarti ingin minum dulu lah disampaikan. ya. Boleh, Minum dulu. karena usai jeda pemirsa kami masih akan kembali menemani Anda.